Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masuk tarawih yang ke-17 ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita termasuk puasa yang telah kita kerjakan, kita lakukan, kita laksanakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam ini adalah malam Nuzulul Quran ya. Bertepatan sebagian pendapat ini malam Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Artinya apa? Sebagian pendapat mengatakan maksudnya adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz turun ke langit dunia. Nah, dari langit dunia ini kemudian diturunkan melalui utusannya Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya, berangsur-angsur gitu. Jadi ketika disampaikan ke umatnya itu berangsur-angsur, bukan sekaligus. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu sekaligus. Allah alam ya, itu pendapat. Kemudian apa yang bisa kita petik dari nuzulul Quran ini? Surat yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan membaca, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah ilmu. Setiap aktivitas apapun, perbuatan apapun, tindakan apapun, awali dengan atas nama Allah. Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya Dr. Anda Soimah Kastolani itu berpendapat melakukan perbuatan, tindakan akan sesuatu hal awali dengan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup, artinya hidupnya itu seorang muslim itu, seorang mukmin itu berorientasi untuk Allah, pengabdian pada Allah, bergerak, bekerja, berjuang pun atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya
hakikatnya adalah atas kehendak Allah. Sehingga setiap perbuatan apapun yang kita lakukan, terutama sekali perbuatan kebaikan, itu diupayakan awali sebelum bertindak berbuat dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita sering dengar Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Makanya diusahakan ada dalam satu ini ya, dalam satu ayat kita dianjurkan jangan memakan hewan yang disembelih tidak disebut nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismallahi alaihi wa innahu lafisqun. Dan janganlah kamu memakan mimma lam yuzkarismullah, memakan dari apa, daging hewan yang ketika disembelih lam yuzkarismullah, tidak disebut nama Allah. Allah menyatakan wa innahu lafisqun, perbuatan itu benar-benar kefasikan. Hati-hati ini. Makanya orang yang hati-hati itu tidak mau makan daging ayam yang disembelih di luar dirinya. Dia lebih baik beli ayam yang masih hidup kemudian dipotong sendiri dengan menyebut nama Allah. Gitu. Ada orang seperti itu. Kehati-hatian. Karena ayatnya jelas di situ. Jadi surat Al-An'am ya 121, dan janganlah kamu memakan dari apa, daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Allah menyatakan perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kamu, akan mereka membantah kamu. Semuanya itu memang bisikan setan. Hati-hati, hikmah yang pertama ya. Awali semua kegiatan yang kita lakukan itu dengan membaca, dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hikmahnya apa nuzulul Quran ini? Yang kedua, seorang muslim, seorang mukmin harus bisa membaca. Jangan sampai buta huruf, tidak boleh buta huruf. Setelah bisa membaca, ya, jadikan gemar membaca. Membaca apa? Membaca dalam segala hal, membaca lingkungan, fenomena alam, kemudian membaca Quran, membaca buku ilmu pengetahuan. Seorang mukmin harus berwawasan luas. Untuk mendapatkan itu semua, iqra, baca, banyak membaca. Jangan menjadi malas membaca. Muslim, mukmin tidak boleh buta huruf, harus bisa membaca. Sehingga di awal surat Al-Alaq itu iqra, baca, ucapin,
membaca. Siapapun mereka yang gemar membaca, insya Allah wawasannya akan luas, sehingga pandangannya tidak picik, tidak sempit, tidak merasa diri paling benar dan lain sebagainya. Yang kedua adalah yang kedua tadi ya. Yang ketiga apa hikmahnya? Seorang mukmin, seorang muslim harus menjadikan Quran itu sebagai pedoman hidup. Harus sebelum melihat pedoman lain, pedoman hidup yang lain, kita harus pertama buka Quran. Apa menurut Quran? Apa pendapat Quran? Tanpa Quran menjadikan hidup tidak berarah, tidak punya aturan, sehingga terjadi kerusakan di muka bumi, berbuat kesewenang-wenangan, menindas yang lemah, bertindak, berbuat sewenang-wenang, melampaui batas. Ini kenapa bisa seperti ini? Karena Quran tidak dijadikan sebagai pedoman hidup. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin wajib menjadikan Quran sebagai pedoman hidup, rujukan kita untuk hidup, dalam hidup, referensi kita dalam menjalani hidup. Ikuti Quran. Apa kata Quran ikuti? Yang keempat, apa hikmahnya? Kecerdasan, kepintaran kita merupakan atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim harus seperti itu. Seorang muslim, seorang mukmin harus berprinsip kepintaran kita, kecerdasan kita, itu semua karena Allah memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita, membimbing kita. Dalam surat Al-Alaq ayat 3 dan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Allah lah yang 'allama, mengajarkan manusia dengan pena. Makanya kalau kita punya kepintaran, kecerdasan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itu adalah dari Allah Subhanahu. Allah membimbing kita. Jangan kemudian ujub, bangga diri. Nanti akan muncul sikap sombong, merendahkan orang lain. Maka kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa apapun ilmu yang kita dapat, kecerdasan apapun, kepintaran apapun, semuanya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kelima, nuzulul Quran adalah muslim mukmin harus menjadikan Quran sebagai petunjuk. Hampir sama tadi, sebagai pedoman. Ini lebih spesifik, menjadikan petunjuk dalam bertindak, berbuat, melangkah dalam segala hal. Kita harus merujuk Al-Quran. Tindakan kita harus sesuai dengan Al-Quran. Ini hikmahnya nuzul Quran. Dalam Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai apa? Hudan
linnas, petunjuk bagi manusia, pemberi arah, pemberi pedoman, pembimbing manusia dalam mengarungi hidup ini. Harus seorang muslim, seorang mukmin, tindak tanduknya harus selaras dengan Al-Quran. Jangan sampai berseberangan dengan Al-Quran. Yang keenam, sebenarnya masih banyak ya hikmah-hikmahnya. Yang keenam adalah seorang muslim, seorang mukmin menjadikan Quran sebagai referensi dalam mencari kebenaran. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang hak, mana yang sesat dan lain sebagainya. Buka Al-Quran. Makanya diusahakan di dalam membaca Al-Quran naik level lah. Tadinya masih belum lancar. Setelah lancar membaca Arabnya, teks Arabnya sudah lancar, naikin ke level naik. Apa itu? Pahami Al-Quran. Pahami pesannya apa di situ untuk kita. Kita laksanakan pesan itu. Ancaman apa di situ? Kita jadikan pelajaran. Sehingga dilanjutkan tadi dalam surat Al-Alaq itu Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai penjelas petunjuk, menjelaskan petunjuk ini loh, isi-isinya, materinya ini loh. Wal furqan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang batil, mana yang benar, mana yang sesat. Quran ngasih tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan semuanya itu melalui Al-Quran. Jadikan Quran sebagai referensi dalam kita mencari kebenaran, mana yang halal, mana yang haram, dan jangan sekali-kali kita berseberangan dengan Al-Quran. Repot. Para jamaah rahmatullah SWT, mudah-mudahan kita semua bukan sekedar membaca Al-Quran teks Arabnya, tapi diusahakan, diupayakan pahami. Kalau sudah lancar membaca teks Arabnya, pahami ayatnya, pesannya apa di situ untuk kita. Kita nggak bisa mengambil pesan dari Al-Quran yang kita baca kalau kita tidak memahami, tidak mendalaminya dengan bahasa yang kita dimengerti oleh kita. Bahasa Arab itu kan Arab. Biar kita tahu, kita harus terjemahnya Arab ke dalam bahasa Indonesia gitu. Dengan bahasa Indonesia kita jadi paham maksudnya. Wal furqan itu pembeda mana yang hak, mana yang batil gitu ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.